Pertanahan Kantah ATR BPN Kota Administrasi Jakarta Barat, berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat di era globalisasi dan transformasi digital saat ini. Dalam upaya menjadi kantor pertanahan modern, profesional dan terpercaya, dengan data lengkap untuk pelayanan publik. Kepala Kantor Pertanahan Kantah ATR BPN Kota Administrasi Jakarta Barat, Sri Pranoto membeberkan komitmen, rencana dan perubahan kepada wartawan saat keliling dan menunjukkan perubahan loket ruang pelayanan dan fasilitas digital pelayanan publik Kantah ATR BPN Kota Administrasi Jakarta Barat pada Kamis awal September tahun 2021. Wujud nyata di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat menurutnya adalah jumlah berkas tunggakan layanan sudah mulai berkurang. Kami siap menerima keluhan dan pengaduan tentang layanan kami untuk perbaikan dan mewujudkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat menjadi kantor pertanahan modern untuk pelayanan dan kantor pertanahan data lengkap, katanya. Disadarinya, perbaikan pelayanan publik yang menjadi harapan seluruh masyarakat, tidak hanya cukup oleh penampilan wajah atau fisik bangunan. Tentunya, jelas Sri, peningkatan kualitas petugas pemberi layanan juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, nyaman, bersih dan tentunya ramah. Mengingat, tambahnya, masih rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan ini menjadi tantangan dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan layanan yang prima. Diakunya, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai salah satu kantor pertanahan tipe besar yang mempunyai tugas memberikan layanan publik pertanahan kepada masyarakat telah merubah paradigma tersebut dengan wujud nyatanya reformasi birokrasi pemerintah dalam memberikan layanannya kepada masyarakat. Dengan tidak hanya bersolek pada fisik bangunan kantor saja, tapi juga diikuti dengan wujud peningkatan kualitas dan mutu pelayanannya, jelasnya. Pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh staf dan jajarannya untuk berbuat dan bekerja melayani masyarakat dengan ramah, informatif dan cepat dengan semangat melayani, profesional dan terpercaya. Perubahan sangat kentara dimulai awal tahun 2021. Dengan perubahan bentuk atau desain ruang loket pelayanan yang lebih nyaman untuk pemohon. Di mana, loket dibuat dengan beberapa bagian, terdapat loket khusus untuk pemohon tanpa kuasa, kemudian ada loket khusus pensiunan, ditambah loket lansia dan disabilitas yang tersendiri. Disediakan juga loket khusus informasi dan pengaduan masyarakat untuk mendapatkan informasi berkas layanan dan melakukan diskusi dengan petugas. Kemudian loket informasi layanan pertanahan dengan adanya monitor-monitor digital kioska, sentuh tanahku dan papan digital, terdapat loket online dan validasi untuk pelaksanaan layanan elektronik dan validasi data buku tanah dan bidang tanah, loket penyerahan dengan petugas yang cekatan dan adanya survei IKM. Bahkan, loket konsultasi untuk masyarakat dapat berdiskusi dan mendapatkan informasi kekurangan dan kelengkapan berkas serta fasilitas-fasilitas lain yang menunjang bagi pemohon yang datang ke Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Sri menyebutkan perubahan loket layanan dan perubahan pola layanan yang dibuat lebih jelas, terarah dan tetap melaksanakan layanan di masa pandemi dengan tetap menjaga protokol pencegahan COVID-19. Serta memaksimalkan dan memastikan semua layanan yang sudah elektronik yaitu layanan elektronik untuk pengecekan, hak tanggungan, ROYA, SKPT dan informasi zona nilai tanah untuk wajib dijalankan. Di mana masyarakat pengguna layanan sendiri yang akan merasakan perubahan yang dilakukannya, ujarnya. Ia memaparkan perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanannya,
ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Di beberapa instansi pemerintah masih terdapat berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang sebagian ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut, sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti. Akan tetapi banyak juga instansi pemerintah yang berhasil mewujudkan reformasi birokrasi dalam pelayanannya. Upaya dan komitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat di era globalisasi dan transformasi digital saat ini, tidak hanya cukup oleh penampilan wajah atau fisik bangunan. Namun peningkatan kualitas petugas pemberi layanan juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, nyaman, bersih dan tentunya ramah. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ini menjadi tantangan dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan layanan yang prima.